Yang ketiga, dikatakan apa? Penyunat palsu. Waspada kepada penyunat palsu. Dikatakan seperti itu. Coba baca Roma 2 ayat 28, 29. Ayo. Roma 2 ayat 28 dikatakan, sebab yang dimaksud Yahudi bukanlah yang terlihat dari luar. Begitu pula sunat bukanlah apa yang terlihat secara jasmani. Terus, tetapi yang dimaksud Yahudi adalah batinnya, dan sunat adalah hatinya, yaitu secara roh dan bukan secara lahiriah. Maka pujian baginya bukanlah dari manusia, tetapi dari Elohim. Saudaraku berbicara sunat, tahu ya saudara sunat ya, pengertian sunat ini itu bukan berita porno, bukan. Saudaraku memang ada perintah Tuhan. Waktu Tuhan Elohim menurunkan hukum Taurat, 10 perintah Elohim atau hukum Taurat itu kepada Musa, saudaraku lihat, itu ada aturannya, memang ada perintahnya. Kalau anak laki-laki lahir umur 8 hari itu mesti disunat. Nah, sunat itu ikatan perjanjian manusia dengan Elohim, dengan Bapa Yahweh, dengan Tuhan. Saudaraku lihat, itu di mana itu dianggap sudah menjadi miliknya. Ya, saudaraku lihat yang seperti itu. Nah, Yesus sendiri di Injil Lukas 2 ayat 21 kalau nggak salah, itu Yesus sendiri juga umur 8 hari disunat dan diberi nama Yesus. Loh, artinya saudaraku, apa hubungannya kalau dikatakan tadi dikatakan penyunat palsu? Penyunat itu artinya, itu kan sunat, bicara sunat ya. Jadi yang berbicara tentang hukum Taurat tadi, yaitu kalau penyunat itu berarti pelaku hukum Taurat, pelaku firman. Ya perhatikan dulu. Penyunat itu adalah pelaku firman yang menjadi orang yang seperti ya ketika kita sebagai orang-orang percaya Yesus, kita melakukan firman-Nya, itu dikatakan apa? Kita menjadi anak-anaknya, betul? Ya, nah dikatakan itu kalau pelaku ini disebut sebagai orang yang beragama. Kalau orang pada umumnya, ya pelaku agama sebagai orang beragama. Itu kalau sudah diukur yang dilihat secara lahiriah, secara yang kelihatan, saudaraku bisa melakukan seperti itu. Tapi yang Tuhan maksud dikatakan apa? Dikatakan bukan yang itu. Ya kalau orang Yahudi, itu kelihatan Yahudinya, itu dari luar. Tapi yang dimaksud sunat itu bukan yang terlihat dari luarnya, yang kelihatan, oh dia sudah menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, orang percaya melakukan firman Tuhan. Dia adalah orang yang beragama yang baik, orang yang beragama yang sungguh-sungguh. Saudara seperti itu. Terlihat apa? Loh, dia selalu lakukan. Yang Tuhan lihat bukan itu yang dari luar. Yang Tuhan lihat itu dari hatinya. Yaitu dia betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan, dan walaupun tidak ditunjukkan yang dimanapun itu akan nampak, akan kelihatan. Dan dikatakan kalau toh orang yang seperti ini dikatakan apa? Saudara lihat, itu adalah orang-orang yang bersifat agamawi, yaitu dia orang beragama, lebih mengutamakan yang jasmani daripada yang rohani, yang dari dalam hati ini loh. Saudara, itu dikatakan penyunat palsu. Ya, siapapun di antara kita, ya, lihat saudara, kalau ada seperti itu, ya dikatakan, jadi dia kalau melakukan itu, jadi bukan menunjukkan mementingkan secara jasmani saja itu, tapi yang rohaninya. Nah, sekarang kita lebih mengutamakan yang mana? Mengutamakan yang kelihatan jasmani, itu sebagai orang yang melakukan firman Tuhan, yang setia beribadah, setia melayani. Kalau kelihatan rohani, kelihatan secara jasmani. Tetapi saudaraku, yang Tuhan lihat itu bukan itunya, tapi sampai dalamnya ini loh, sungguh-sungguh. Ya, itu berbicara tentang kedewasaan pengenalan akan Tuhan Yesus. Jadi pengenalan akan Tuhan Yesus itu bukan diukur daripada yang walaupun dia keluar masuk gereja, walaupun dia melayani Tuhan, walaupun dia jadi pelaku firman Tuhan yang disebut orang-orang beragama. Tapi saudaraku, yang dikatakan kalau jasmani saja, tapi rohaninya tidak ada. Kalau dikatakan gini, saudaraku, bisa melayani Tuhan, tapi kalau dia sendiri hubungan dengan Tuhan tidak baik, atau dia tidak lakukan, apa jadinya? Itu sama dengan penyunat yang palsu. Ya, kalau orang dikatakan orang yang sungguh-sungguh, orang yang menjadi orang yang dikatakan melakukan semua yang dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan, saudara punya hubungan yang baik, itu bukan yang kelihatan, tidak kelihatan pun juga mesti
yang mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Makanya perlu apa? Jadi setiap orang itu memiliki doa intimasi pribadi dengan Tuhan. Hubungan saudaraku dengan Tuhan secara pribadi itu lewat doa, lewat baca firman Tuhan, merenungkannya. Saudaraku lihat memuji menyembah Dia. Saudaraku lihat di sini saudaraku akan muncul otomatis kalau dalamnya seperti itu, maka luarnya pun akan kelihatan juga rohani. Orang kelihatan bukan yang jasmani tapi yang rohani betul. Itu kebenaran yang sejati, itu kebenaran yang tulus, dan itu yang Tuhan mau. Jadi kita bisa memahami saudaraku, mengerti akan kehendak Elohim, yaitu yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Seperti Roma 12 ayat 2, tidak menjadi serupa dengan dunia, tidak menuruti segala keinginan daging manusiawi, tidak tercemar dengan segala sesuatu apapun, tapi itu saudaraku memperbarui batin ini setiap hari, setiap saat. Dan saudaraku kita memiliki, yaitu seperti keadaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, antara yang di luar dan yang di dalam itu sama. Kalau di luar, kalau yang di dalam rohani, di luarnya juga akan kelihatan sungguh-sungguh rohani yang bisa dirasakan, boleh jadi berkat, terang, ya menjadi terang. Amin. Dan orang akan melihat